Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi peserta didik kelas 12, siswa-siswi kelas 12 SMA Negeri 1 Mendelo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kegiatan kali ini, mari kita mulai kegiatan dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Baik, siswa-siswi kelas 12. Kegiatan pertama kita adalah akan membahas tentang dalam bahasa Indonesia membahas tentang surat lamaran pekerjaan ya. Seperti yang sudah kalian miliki materinya kelas 12. Oke, kita buka dulu materinya. Jika ini kurang jelas, kalian nanti bisa melihat punya kalian. Oke, kita minimalkan. Baik, materi kita yang pertama adalah menatap masa depan dengan surat lamaran pekerjaan. Tujuan pembelajaran ini adalah satu, setelah mempelajari bab ini, siswa diharapkan mampu, nanti kalian diharapkan mampu untuk satu, mengidentifikasi isi dan struktur surat lamaran pekerjaan dengan benar. Ya, mengidentifikasi nanti bagaimana bentuknya, ciri-cirinya, dan semacamnya tentang surat lamaran pekerjaan. Yang kedua, kalian nanti menyajikan simpulan sistematika, susunan, dan unsur-unsur isi surat lamaran, baik secara lisan maupun tulisan. Jadi tolong disiapkan diri kalian nanti untuk menjelaskan atau menyajikan simpulan susunannya ya, sistematikanya atau urutannya, dan unsur-unsur surat lamaran pekerjaan, baik secara lisan maupun tulisan. Yang ketiga, mengidentifikasi unsur kebahasaan. Seperti biasa ya, unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Nanti bagaimana kebahasaan yang digunakan dalam surat lamaran pekerjaan tersebut, lalu menyusun surat lamaran pekerjaan dengan memperhatikan isi dan sistematika dan kebahasaan. Inilah tujuan pembelajaran kalian Bahasa Indonesia di semester 1 kelas 12. Baik, lanjut. Kita lihat contoh surat lamaran pekerjaan dulu ya. Silakan kalau kalian punya bukunya dibuka. Nah, perhatikan di sini. Ini adalah contoh surat lamaran pekerjaan. Ya, kita baca sama-sama. Pertama adalah lamaran pekerjaan. Yang diawali dulu tempat dan tanggal surat ya, tempat dan tanggal pembuatan surat. Yaitu di Semarang 12 Januari 2018. Halnya apa? Pasti tentang surat lamaran pekerjaan. Lalu lampirannya satu berkas. Yang terhormat Direktur CP Purnama Pustaka, Jalan Ceger Arum Baru nomor 20 C Bandung. Dengan hormat. Berdasarkan informasi iklan lowongan pekerjaan yang Bapak atau Ibu muat dalam Harian Indonesia Raya tanggal 10 Januari 2018, saya yang bertanda tangan di bawah ini. Identitas. Pertama, nama lengkap. Ayu Endra Murni. Tempat dan tanggal lahir, tempat, tanggal lahir, Semarang 11 November 94. Alamat Jalan Sukamaju nomor 14 Semarang. Nah, sesuai dengan Semarang ya, dari Semarang. Mengajukan diri untuk mengisi lowongan pekerjaan di perusahaan yang Bapak Ibu pimpin, yakni sebagai marketing eksekutif. Latar belakang pendidikan dan minat saya sangat sesuai dengan lowongan pekerjaan tersebut. Sebagai tambahan informasi, saya adalah lulusan SMA Negeri 1 Semarang, dan telah lulus kursus bahasa Inggris pada LPK Triguna Semarang setara D3. Walaupun belum berpengalaman bekerja. Berkat pelajaran dan latihan di sekolah dan selama kursus, saya yakin akan dapat bekerja dengan baik dan sesuai dengan yang Bapak Ibu harapkan. Bersama surat ini, saya lampirkan pula beberapa dokumen yang dibutuhkan sebagai bahan pertimbangan Bapak atau Ibu. Pertama, ada ini, berkas-berkasnya, yaitu surat berkelakuan baik dari kepolisian,
surat keterangan sehat, surat izin orang tua, salinan ijazah, salinan sertifikat kursus komputer, pas foto berukuran 3x4, atau bisa diisi dengan yang lainnya juga boleh ya, seperti fotokopi KTP, daftar riwayat hidup dan semacamnya. Demikian surat lamaran ini, apabila dikehendaki saya bersedia memenuhi panggilan untuk diwawancarai atau dites sesuai dengan prosedur yang berlaku di perusahaan yang Bapak Ibu pimpin. Atas perhatian Bapak Ibu saya ucapkan terima kasih. Hormat saya, tanda tangan ya Ayu Endra Murni. Nah, ini adalah contoh surat lamaran pekerjaan. Apakah kalian pernah membaca contoh seperti ini? Ya, nanti kalian jika sudah lulus dari kelas 12 dari SMA yang tidak melanjutkan pekerjaan, itu kalian bisa maksudnya tidak melanjutkan pendidikan, kalian bisa bekerja ya, bekerja di perusahaan di mana saja. Nah, untuk bisa diterima di perusahaan tentunya kalian harus membuat surat lamaran pekerjaan. Kalian tidak bisa langsung masuk sebagai pegawai ya, sebagai karyawan. Ya, walaupun kalian bekerja, tentu kalian tidak dianggap sebagai karyawan dan tidak akan mendapatkan upah. Supaya bisa diterima, tentu kalian membuat surat lamaran pekerjaan. Nah, surat pekerjaan itu tidak dibuat sembarangan, tetapi ada sistematikanya, bahasanya bagaimana, sehingga bisa meyakinkan orang tersebut mau menerima kalian sebagai karyawannya nanti. Ya, kualifikasi kalian nanti di bidang apa, itu akan dilihat. Baik. Supaya bisa menulis surat lamaran pekerjaan atau menyelesaikan tujuan pembelajaran yang tadi, kalian harus memperhatikan penjelasan-penjelasan berikut. Oke, kita lanjut ke tahap itu. Mohon maaf kurang jelas ya di sini. Oke, yang kedua di sini. Nah, ini ya, teks itu dimaksud dengan surat lamaran pekerjaan, yakni permohonan untuk memperoleh suatu pekerjaan atau jabatan. Surat lamaran pekerjaan dapat pula diidentifikasi sebagai surat yang berisi penawaran kalian. Kalian ahli dalam bidang apa? Supaya kalian bisa mendapatkan pekerjaan dan penghasilan, kalian tawarkan diri kalian melalui surat lamaran pekerjaan. Kemampuan atau jasa terhadap suatu perusahaan atau instansi tertentu. Ya, misalnya nanti kalian ingin bekerja di SMA kita, di SMA Negeri 1 Muntahul, boleh. Kalau kalian sudah lulus dari universitas atau perguruan tinggi, kalian bekerja datang ke sini dengan membuat surat lamaran sesuai dengan kualifikasi yang kalian miliki. Ya. Berikutnya, surat lamaran pekerjaan merupakan salah satu surat pribadi yang penting. Apabila surat ini mencapai tujuannya, yaitu memperoleh pekerjaan yang dikehendaki, nasib dan masa depan pelamar tentu dapat berubah. Hal ini menunjukkan bahwa surat lamaran begitu penting bagi seseorang. Sangat penting ya, kita bekerja dimanapun kecuali jadi pembantu rumah tangga dan semacamnya, ya itu tidak perlu surat lamaran pekerjaan. Namun untuk di sebuah instansi, apakah itu di kantor pos, di kecamatan, kelurahan, dimanapun yang merupakan suatu lembaga, kalian akan membutuhkan satu surat lamaran pekerjaan. Lanjut. Bagian berikutnya, surat ini tidak perlu ya. Isi surat lamaran harus singkat, padat, tidak bertele-tele, dan langsung pada persoalannya. Ya. Setidaknya terdapat 3 hal yang harus diperhatikan dalam isi surat lamaran, yaitu apa saja? Nah, ini perhatikan. Pertama adalah jabatan yang diinginkan. Kalian ingin bekerja di mana, bagian apa nanti? Ya, mungkin bisa kalian kalau di perusahaan bisa menjadi staf manajer, menjadi staf gudang. Kalau di kebun misalnya di perusahaan kebun sawit kalian bisa jadi mandor, asisten dan semacamnya. Sesuai apalagi ada iklannya, ada iklan yang ditawarkan. Misalnya sebuah CV ya, itu menawarkan beberapa lowongan. Nah, kalian bisa memilih salah satunya. Yang kedua adalah identitas pelamar yang meliputi nama lengkap, usia, status pernikahan, alamat, dan tingkat pendidikan. Usia kalian berapa, ya tempat tanggal lahir kalian, lalu apa lagi alamat di mana. Nah, ini perlu kalian ingat.
Yang ketiga adalah kualifikasi pelamar. Apa kualifikasi? Itu adalah kemampuan diri kalian, ya, daya saing kalian, yaitu latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, dan keahlian. Keahlian kalian di bidang apa? Pendidikan kalian dari mana? Apa? Lulusan apa? S1 apa? Ya. Kalian akan kalah jika kalian hanya berpendidikan SMA, sementara orang lain nanti berpendidikan D3, D4, atau sarjana. Jadi tolong diperhatikan. Berikutnya next. Nah ini ya. Karena tidak mungkin dijelaskan dalam satu atau dua lembar, surat lamaran perlu dilampiri oleh berbagai dokumen dan keterangan-keterangan untuk menjelaskan ketiganya. Dokumen atau keterangan-keterangan yang dimaksud itu adalah nanti ya seperti yang sudah kita baca tadi, kalian perusahaan akan melihat kualifikasi kalian. Kalian lulusan sekolah atau bukan? Ya, sehebat apapun kalian tanpa ada tanda kalian pernah belajar, yaitu yang berupa ijazah, kalian tidak akan diterima. Jadi yang nomor satu dalam menulis surat lamaran pekerjaan yang perlu dilampirkan nanti adalah fotokopi ijazah. Ya. Yang kedua apa? Kalau dibutuhkan transkrip nilai, ya, IPK, indeks pengetahuan kalian berapa nanti, rapot kalian berapa jumlahnya. Lalu yang ketiga, otomatis orang yang bekerja itu adalah sudah dewasa, 17 tahun ke atas, ya. Kalian harus memiliki fotokopi KTP, identitas kalian, alamatnya nanti di mana. Lalu surat tanda pencari kerja. Ini jika ini tidak semua ya, ini surat tanda pencari kerja tidak semua perusahaan membutuhkan ini atau meminta ini. Yang berikutnya surat referensi ya. Referensi rujukannya dari mana nanti? Kalau biasanya, tapi ini jarang juga ya, jarang dipakai. Berikutnya adalah surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian. Oke, ini sangat penting. Biasanya meminta SKCK ya dari kepolisian. Apa kalian pernah terkait dengan pidana, perdata, ya, narkoba atau kejahatan lainnya? Itu akan dievaluasi oleh pihak perusahaan. Berikutnya lagi adalah surat keterangan sehat dari kedokteran. Ya, biasa diminta nanti kalian apakah punya pengalaman sehat, sakit apa dan semacamnya. Tapi ini biasanya jarang ya. Ini dalam apa namanya, untuk surat keterangan sehat ini biasanya di instansi tertentu saja. Surat izin orang tua atau wali, ya ini juga jarang ya. Dan terakhir adalah pas foto. Pas foto. Baik, lanjut. Surat lamaran harus dilampiri pula dengan riwayat hidup, kurikulum vitae, ya, riwayat hidup kalian atau daftar riwayat hidup biasanya diminta. Riwayat hidup dimuat penting mengenai diri pelamar, data yang perlu disebutkan antara lain. Nah, ini nanti biasanya untuk daftar riwayat hidup itu ada lembaran khusus ya, kalian bisa mencarinya atau mendownloadnya atau cari dari internet juga ada, atau yang membeli dalam bentuk lembaran juga ada ya. Nah ini, nama lengkap, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status, tempat tinggal, semuanya ada di sini. Riwayat hidup memudahkan penerima lamaran untuk mengetahui secara singkat data penting dari diri pelamar. Yaitu pentingnya daftar riwayat hidup. Lanjut. Ungkap persepsi. Baik, nah di sini ungkap persepsi itu mungkin sudah kalian kerjakan ya. Ini sudah saya tugaskan kepada kalian. Terima kasih yang sudah mengerjakan. Kepada yang belum mengerjakan, silakan segera selesaikan dan dikirimkan di Google Classroom. Lanjut. Nah, kita masuk yang bagian kedua nih. Bagian ini adalah tentang, kita besarkan dulu, cukup sekian. Ini adalah strukturnya. Tadi ya sudah jelas ya, di tujuan pembelajaran itu adalah tentang struktur ya. Apa sih struktur itu? Ya, struktur surat lamaran pekerjaan. Perhatikan kembali contoh surat lamaran pekerjaan terdahulu. Tampak pada contoh itu bahwa struktur surat lamaran pekerjaan meliputi bagian-bagian ini. Ini adalah bentuknya seperti ini, di mana nanti kalian menempatkan tempat tanggal lahir, tempat tanggal surat, lalu perihal, lampiran, ya semuanya bentuknya seperti ini.
Ini tidak hanya ini bentuknya, juga ada yang bentuk-bentuk yang lain. Kalian bisa mencarinya dari internet. Namun kita terfokus hanya pada bentuk yang seperti ini ya, strukturnya ya. Strukturnya seperti ini. Konsepnya seperti ini ya. Konsepnya seperti ini. Apa saja isinya? Yang pertama adalah bisa kalian sebutkan. Pertama apa? Tanggal surat. Oke, tanggal surat di mana letaknya? Di A, di sini. Yang kedua, hal. B, ya, letaknya di sini. Yang ketiga, C, lampiran. Letaknya di mana? Di C, di sini. Lalu D, alamat surat, di sini. Ya, alamat surat. Alamat surat itu maksudnya adalah orang yang dituju. Alamat orang yang kita tuju. Perusahaan yang kita tuju diletakkan di sini. Ya, alamat surat. Lalu E, salam pembuka. Oke, salam pembuka letakkan di sini. Berikutnya adalah isi surat. Isi surat di sini. Lalu salam penutup. Salam penutup di sini nih. Oke, salam penutup. Hormat saya. Hormat saya. Nah ini hormat saya. Yang G ya. Lalu tanda tangan H dan nama jelas. Oke, ada berapa jadi strukturnya? Isi yang harus kalian tulis ya. A 1 2 3 4 5 ada 9. Ya, ada 9 unsur surat lamaran pekerjaan yang tidak boleh lepas. Kalau lepas, nanti misalnya kalian tidak ada tanggal surat, tidak ada salam penutup, ya orang akan membaca bahwa kalian adalah orang yang teledor. Menulis surat saja tidak bisa, apalagi bekerja. Oke, jadi tolong dipahami, unsur yang ini tidak boleh kurang, tidak boleh hilang. Ya, tidak boleh salah. Kalau salah, nah menulis surat aja salah, apalagi bekerja. Dalam menulis surat lamaran pekerjaan itu sangat detail, harus benar-benar detail karena akan melihat diri kalian. Bahkan ya, menulis titik koma pun jangan sampai salah. Ya, yang sepele kayak gini bisa salah, apalagi hal yang berat. Nah, itu adalah surat lamaran pekerjaan. Menulis huruf jangan salah. Jadi betul-betul tertib ya, teratur, urutan, berurutan dan semacamnya. Dengan tulisan yang rapi, karena surat lamaran pekerjaan itu biasanya ditulis tangan di kertas folio, tinta hitam, ya, tidak diketik. Jarang perusahaan meminta diketik, tapi memang ditulis tangan. Jadi alangkah baiknya kalian mulai berlatih menulis yang rapi, ya, yang rapi dan indah. Itu sangat penting sekali kalian sebagai orang yang akan melamar pekerjaan. Baik, kita lanjutkan. Nah, di sini ada contoh ya, contohnya. Misalnya tadi apa? Contohnya adalah hal. Nah, hal isinya apa? Lamaran pekerjaan. Pertama dari tempat dan tanggal surat. Baik, perlu diperhatikan di sini. Bagian-bagian surat lamaran pekerjaan mungkin saja berbeda. Perbedaan itu terutama pada susunan dan tata letaknya. Misalnya pada penempatan alamat surat, kayak alamat surat, ya alamat surat yang ini nih, CP Purnama Pustaka, Jalan Geger Arum Baru, nomor 20C Bandung. Nah, ini ada yang diletakkan di mana? Ada yang diletakkan di sini, ya, atau di sini, ya, lurus dia, lurus dengan lampiran dan hal. Ada juga yang diletakkan di sini. Pada sebelah kiri ada pula yang di sebelah kanan ini ya. Ini yang mana ini? Ini yang kiri. Ada juga yang sebelah kanan di sini. Ya itu boleh lah. Tapi kita fokus pada yang ini aja sesuai dengan gambar yang tadi ya, struktur yang tadi. Contohnya seperti ini ya. Nah ini dalam menulis ini yang perlu diperhatikan, nanti juga akan kita bahas lagi. Dalam menulis tempat dan tanggal surat ini sangat penting. Kenapa? Semarang, 12 Januari 2018. Hal. Bagaimana menulis hal di sini? Ya, tidak bisa sembarangan. Tapi harus seperti ini, yaitu H kapital dengan huruf H pertama kapital. Titik 2 diatur lurus dengan lampiran. Lalu lamaran pekerjaan. Ya, isinya adalah lamaran pekerjaan. Bagaimana cara menulis lamaran pekerjaan yang baik? Ini adalah dengan L dan P kapital. Jangan salah nanti kalian menggunakan L kecil dan P kecil, atau L kapital, P-nya kecil. Tetapi kita bikin L dengan P kapital.
Nah, lampiran bagaimana? Lampirannya berbeda dengan yang di atas berlawanan, yaitu huruf kecil semua. Satu berkas. Ini contoh. Begitu juga dalam menulis, di sini adalah alamat surat. Ini namanya alamat dalam ya. Ini namanya alamat dalam. Yaitu YTH titik. YTH yang terhormat ditulis disingkat dengan YTH. Y kapital, TH kecil, diakhiri dengan tanda titik. Direktur. CV Purnama Pustaka. Semua huruf pertamanya di sini menggunakan huruf kapital. Kecuali singkatan yang seperti ini ya, CP, PT dan semacamnya harus huruf kapital semua. Jalan Geger Arum Baru nomor 20 Bandung. Nah, ini pun harus ada perbaikannya di sini ya. Ya, ada perbaikan nanti apa saja. Nah, ini contoh adalah menulis lamar pekerjaan. Contoh 2, hal lamaran pekerjaan, lampiran satu berkas, Semarang. Nah, ini contoh yang sebelah kanan. Nah, ini tidak salah, ini juga benar. Ya. Lalu berikutnya lagi apa? Berikutnya adalah tempat tanggal surat. Ini ada juga yang ditaruh di atas, pojok kanan atas. Ya. Ada juga yang di pojok kanan bawah. Nah, ini contohnya nih. Ini gambarnya nih. Nah, ini adalah tugas materi pertama kita. Tolong dipahami. Jika kurang jelas nanti silakan diulang lagi video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik, nanti ada tugas ya. Tugasnya apa? Adalah kalian membuat surat lamaran pekerjaan yang hanya menulis apa? Menulis tempat tanggal surat, menulis hal lamaran pekerjaan, ya, lalu lampiran, lalu surat, alamat surat. Ya, kalian akan belajar menulis ini di buku tulis kalian. Kalian foto, lalu diubah dalam bentuk PDF, nanti dikirimkan dalam bentuk PDF di Google Classroom. Ya, di Google Classroom. Lalu berdasarkan apa? Nah, lamaran kita bisa bekerja, kita melamar pekerjaan itu berdasarkan beberapa alternatif. Satu, berdasarkan iklan pekerjaan. Ya, iklan itu bisa kalian temukan di internet ataupun media massa, contohnya misalnya koran. Perusahaan yang membutuhkan karyawan, ya, dia akan mengiklankan perusahaannya membutuhkan karyawan di bidang apa. Lalu yang kedua, inisiatif sendiri, ya, inisiatif sendiri. Kalian tidak membutuhkan pekerjaan tapi tidak ada orang yang menawarkan, lalu kalian mendatangi perusahaan, mengirimkannya. Nah, itu surat lamaran pekerjaan. Nanti ada sedikit perbedaan antara yang iklan dengan inisiatif sendiri. Atau juga ada informasi dari orang dalam, ya, informasi dari mulut, tapi dari orang dalam. Itu bagaimana ya. Lalu iklannya nanti kembali lagi ke iklan itu ada yang lewat tayangan, ada yang dalam bentuk tulisan, iklan baris namanya. Itu bisa, kalau kalian sering membaca koran, kalian akan banyak menemukan contoh iklan lamaran pekerjaan. Baik, sudah Bapak jelaskan tentang surat lamaran pekerjaan bagian awal, dan tugas kalian nanti adalah membuat contoh surat lamaran pekerjaan hanya yang bagian tempat tanggal surat, lalu hal, lampiran, dan alamat surat itu, yaitu nanti berdasarkan iklan. Oke? Berdasarkan iklan. Iklannya di-share di Google Classroom. Baik, itu saja. Jika ada yang kurang paham, silakan kirimkan pertanyaan kalian di WA Group ya, atau chat pribadi juga boleh. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada silap kata dan kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.